Oke guys, kita ketemu lagi di Rocky Tutorial AutoCAD dasar. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang cara membuat layer, di pertemuan kedua ini kita akan membahas cara-cara dan persiapan apa saja yang kita lakukan ketika kita akan menggambar denah. Oke, langsung aja. Oh, sebelum sebelum menggambar denah, kita perlu membuat sketsa bangunan yang akan kita buat. Di dalam sketsa itu mencakup ukuran-ukuran atau dimensi-dimensi yang akan kita gambar nanti. Di sini saya sudah saya sudah membuat contoh sketsa ya. Ini sketsa eh yang acak-acakan menurut saya, tapi itu tidak penting mau acak-acakan atau rapi, yang penting kita bisa membacanya ya, yang penting kita bisa mengerti apa yang kita buat di sini agar kita bisa langsung menuangkan ke dalam gambar yang akan kita buat nanti ya. Eh, Tujuan lain dari sketsa ini adalah gimana ya, untuk mempercepat proses menggambar nanti agar saat menggambar di AutoCAD kita tidak lagi memikirkan seperti apa nanti yang akan kita gambar. Jadi proses pembuatannya lebih efektif dan lebih cepat. Oke, di sini saya sudah membuat as atau yang kita sebut sebagai garis tengah sesuai dengan sketsa denah saya tadi. Oke, kenapa saya menggambar as menggambar as ini terlebih dahulu dan saya tidak menggambarnya lewat tutorial ini? Itu karena sebenarnya tujuannya hanya untuk mempersingkat waktu ya, untuk mempersingkat durasi dari video tutorial ini, karena saya yakin teman-teman pasti sudah bisa membuat asnya, entah entah itu menggunakan rectangle atau menggunakan garis-garis lain seperti saya ini. Ya, itu terserah teman-teman saja ya. Oke, setelah itu yang perlu kita buat setelah membuat membuat garis as atau garis tengah itu adalah membuat kolom ya. Eh, Membuat kolom, pertama-tama kita aktifkan dulu layer kolom yang sudah kita buat di pertemuan kemarin ya, kita aktifkan. Oke, kolom perlu teman-teman tahu, kolom praktis di kolom praktis saat kita membuat bangunan itu ukurannya ada 12-12, ada 11-11 ya. Itu terserah teman-teman. Eh, Kenapa kolom praktis dibuat 11-11? Itu karena sebenarnya sebenarnya itu agar agar ketika memplester agar agar ketika memplester dinding itu, kolom itu ikut ikut tertutup dengan lapisan plesternya ya, karena tebal dinding dengan posisi bata berdiri itu adalah 12 cm. Oke, kita lanjut. Tapi untuk saat ini saya akan membuat kolom dengan ukuran 12-12 ya. Oke, mari kita buat kolom dengan rectangle. Membuat kolom dengan rectangle atau segi empat ya. Oke, kita buat rectangle ya. Dalam menggunakan tools rectangle atau segi empat ini, kita bisa mengklik icon rectangle di sini ya. Ini adalah icon rectangle, atau dengan mengetik di keyboard tombol perintahnya adalah REC ya, REC. Di atasnya ada rectangle, kita bisa mengklik atau tekan enter ya. Oke, kita bisa mengklik atau menekan enter ya. Setelah itu kita tinggal mengeklik atau menaruh titik di mana rectangle kita akan tempatkan ya. Dalam memasukkan ukuran
saat membuat segi 4 itu adalah dengan menekan add atau dalam hal ini kita eh, untuk mengeluarkan add itu dengan menekan shift 2 atau add ya, add panjang kali lebar. Oke, dalam hal ini saya akan memasukkan dimensi 12 12, maka itu saya masukkan 0,0.12, 0.12 ya, saya sudah karena ini saya menggunakan satuan unit meter, jadi 12 cm itu adalah 0.12 meter ya. Oke, kita tekan enter. Nah, ini adalah kolom dengan ukuran 12 kali 12 cm. Oke, langsung aja kita pindahkan dengan menggunakan tools move atau perintah move ya. Kita mengklik. Oke, klik langsung klik kanan untuk mengaktifkannya ya. Langsung kita taruh di daerah yang kita inginkan ya. Kita bisa kita bisa mengepaskannya lagi ya. Kita bisa mengepaskannya lagi. Oke, setelah ini kita bisa mengcopy rectangle ini ya ke daerah-daerah yang ingin kita berikan, yang yang ingin kita berikan kolom-kolom ini ya, dengan tools copy di sini. Oke, klik kanan langsung kita taruh ya di sudut-sudut atau tempat-tempat yang ingin kita berikan kolom. Oke, satu-satu. Ya, oke. Ini adalah daerah-daerah yang akan saya berikan kolom praktis ya, atau akan dibangun kolom praktis di daerah sudut-sudut ini. Eh, Perlu teman-teman tahu jarak atau bentangan dari kolom praktis ini itu adalah 3 meter, 3 meter sampai 3,5 meter ya, itu bisa untuk kolom praktis. Jika lebih dari itu disarankan kita menggunakan kolom kolom utama ya, ring karena ring balok standar untuk kolom praktis itu jaraknya hanya 3,5 meter. Ring balok standar ya, jarak bentangannya. Kemudian kenapa saya tidak memberikan kolom praktis di 6 titik ini? Ada 6 titik yang saya tidak berikan kolom praktis karena di dua titik pertama di sini itu bentangannya adalah lebih dari 3,5 meter. Oke, kita bisa ukur bentangan dari dua titik ini dengan menggunakan tools linear ya, atau dimensi linear, atau di keyboard kita bisa menekan DLI ya, DLI, dimensi linear. Oke, kita bisa mengklik dari sudut ke sudut yang mau kita itu ukur ya. Kita bisa lihat ini adalah ukuran atau bentangan dari dua titik ini yang akan saya berikan kolom utama ya, yaitu 4 meter. Karena jarak dari kolom praktis hanya 3,5 meter, jadi yang di sini atau di daerah ini saya akan membeli saya akan memberikan kolom utama dan dengan dimensi ring balok yang berbeda. Oke, kita bisa hapus dimensi tadi karena belum dibutuhkan ya. Oke, kemudian di 4 titik ini atau tiang teras ya, saya akan memberikan dimensi kolom yang cenderung lebih besar karena untuk kepentingan estetika juga ya. Karena kolom teras kalau lebih kecil itu cenderung kurang enak dilihat, atau eh, kata guru saya itu wagu ya, wagu.
ganjil. Wagu atau ganjil. Ini nanti akan saya untuk kolom teras saya akan berikan ukuran 20 kali 30 cm ya. Oke, langsung aja kita taruh untuk kolom utama di bagian sini. Di bagian sini kolom utama saya akan berikan kolom dengan ukuran 20 kali 20 ya. Kita masukkan 20 kali 20, enter. Oke. Kemudian kita bisa pindahkan ya. Kita bisa pindahkan ke sini. Kita bisa pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kita bisa mengcopy dari sini ke sini. Oke. Sudah menaruhnya. Oh ya, satu hal lagi yang saya agak kelupaan ya. Sebelum kita menggambar itu penting untuk membuat unit atau ukurannya. Unit itu bisa dimasukkan lewat kita tekan tombol UN untuk mengeluarkan unit, kita tekan enter. Ya, ini adalah unit yang saya gunakan ya. Saya memakai unit meter karena saya sudah merasa nyaman dengan satuan meter. Saya sudah terbiasa dengan itu. Ya, ini adalah daftar-daftar satuannya yang teman-teman ingin pakai, entah milimeter, sentimeter, atau meter, itu terserah teman-teman saja. Oke, kita lanjut membuat kolom 30 kali 30. Oke, kita masukkan ukurannya. Sorry, kolom 20 kali 30 ya. Oke, kita masukkan ukurannya. Oke, enter. Ya, ini adalah kolom 20 kali 30 ya. Perlu teman-teman ingat lagi dalam memasukkan ukuran atau dimensi dari rectangle itu adalah eh panjang kali lebar ya. Bawah bawah kali tinggi. Nah, panjang kali lebar ya. Oke. Kita move dulu. Move. Kita masukkan ya. Kita mencari garis tengahnya. Ya, sudah dapat. Kemudian kita tinggal mengcopy. Ya, kita mengcopy ya. Copy di sini. Kemudian eh segi empat ini akan kita putar ya, karena posisinya tidak benar, harusnya melintang. Ini dia tegak ya. Sekarang kita akan memutar atau merotate dari bidang ini ya, atau segi empat ini. Untuk rotate itu kita bisa menekan tombol RO di keyboard untuk rotate ya, atau ada toolsnya di sini ya, rotate. Oke, tekan enter. Oke, rotate. Lanjut, kita klik kanan, kemudian ambil bidang tengah, kita tarik ke bawah ya, agar menjadi melintang ya. Oke, setelah itu kita mengcopy. Oke, sip. Oke, ini adalah titik-titik kolom dan as yang sudah saya buat. eh Sebagai catatan lagi, dalam membuat dana itu sebenarnya ada banyak versi ya, atau banyak cara, tergantung bagaimana nyamannya kita, atau bagaimana enaknya kita dalam menggambar ya. Menggambar dengan seefisien mungkin, menggambar dengan tidak terlalu membuang waktu. Tapi itu tergantung dari tergantung dari selera kita. Ada yang ada yang biasa menggambar itu dinding dulu, menggambar kusen dulu atau kolom dulu seperti saya. Kalau urutan yang biasa saya gunakan saat menggambar dana itu adalah dengan menggambar as, kemudian kolom, kemudian menggambar kusen ya. Maksud sini adalah tampak atas kusen, kemudian dinding. Setelah dinding, saya membuat arsiran. Setelah itu teks. Setelah membuat teks, membuat dimensi
dimensi ukuran ya, itu jika jika membuat denah. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita membuat kusen ya. Kita membuat kusen. Oke, bisa lihat di sini. Kusen saya masukkan satu bidangnya, yang untuk satu bidang kusen ini adalah 40 cm. Dia punya lebar daunnya adalah 40 cm. Bisa kita lihat ini adalah titik-titik dari kusen yang single atau kusen satu satu apa namanya kalau disebut ya, satu daun. Nah, satu bingkai, satu bingkai ya. Ini kusen single. Ini titik-titik kusennya. Kita bisa lihat yang satu-satu. Dan yang menggunakan dua bingkai itu hanya kusen untuk kamar utama di sini. Ini karena tergantung dari selera atau pesanan dari klien. Tergantung pesanan klien. Oke, lanjut kita akan membuat kusen. Eh, Jika kita menggunakan ukuran dinding dengan tebal 12 cm, itu kita membuat kusen dengan menggunakan ukuran kayu 510 ya. Itu jika kita menggunakan dinding dengan tebal 12 cm. Sedangkan jika kita menggunakan dinding dengan tebal 15 cm, itu juga biasa sering menggunakan tebal 15 cm. Biasa itu untuk pengguna bata yang tertidur ya. Bata tertidur, bata dengan posisi tidur. Oke, kita lanjutkan. Saya menggunakan tebal dinding 12 cm, jadi saya menggunakan balok kusen 510 ya. Oke, langsung 510 ini nanti itu adalah kusen yang jadi saya pasangnya 510, bukan bukan kita memesan kayu 510-nya, karena nanti saat membuat kusen itu perlu ditipiskan ya, perlu di skap lagi sih, sehingga nanti mungkin akan memakan 1 cm bahkan lebih. Oke, lanjut buat kusen ya. Di sini membuat kusen, saya akan menggunakan polyline ya. uh, Polyline ini dapat kita aktifkan dengan menekan tombol PL, atau ada ikonnya di sini ya, polyline. Oke, kita menggunakan keyboard dengan menekan PL. Oke, udah muncul, kita tekan enter, polyline. Kita klik, masukkan ukuran 10 cm ke bawah. Oke, ke samping masukkan 0,05 cm, ke atas lagi 0,07 ya. Kenapa 0,07? Karena 3 cm di atas ini adalah cowakan. Kalau istilah awamnya ya cowakan lah, cowakan. Oke, masukkan ke dalam 1 cm ya, ke atas 3 cm, 0,03 ya. Kita tinggal sambung. Oke, ini adalah kusen ya, tiang kusen. Tiang sampingnya seperti ini. Oke, mari kita masukkan ukuran bingkainya ya, pakai line dengan menekan L, line. Kita tarik ke samping 40 cm ya, 40 cm. Oke. Oke, lanjut. Setelah itu kita bisa memirror bagian kusen ini, memirror atau memantulkan ya, dengan memblok ya. Kita blok, kemudian menggunakan tools mirror di sini kita klik. Oke, kita tarik ke atas ya, tekan enter ya. Selanjutnya kita tinggal menyambungkan saja ya, sudut ke sudut. Oke, setelah itu sebenarnya begini saja sudah bisa ya, begini saja sudah bisa kita taruh di denah, karena di denah itu tidak terlalu terlihat detail ya. Ini saja sudah cukup, tapi uh, untuk mempermudah saat kita membuat detail kusen, ada baiknya kita
membuat apa? Kita menentukan lebar ukuran bingkainya ya. Di sini saya akan menggunakan line lagi, line. Saya akan membuat lebar bingkai kusennya ya. Di sini saya akan menggunakan lebar uh, 4 cm ya, 4 cm. Yang terlalu kecil, sorry. Kita buat lebar 7 cm ya. Ini adalah lebar bingkainya ya. Kita bisa mirror kembali. Kita bisa mirror ya. Oke, setelah itu kita buat kaca tengahnya ya. Kita buat kaca tengah. Oke, kaca tengah. Karena kaca ini nanti saya akan buat ukuran dengan tebal 5 mm ya. Kaca ribbon 5 mm, maka kita bisa meng-offset garisnya, meng-offset ya. Ini adalah ini adalah tools offset. Kita bisa meng-offset ya. Masukkan ukurannya karena 5 mm, jadi otomatis kita meng-offset ke atas dan ke bawah. Jadi 5 mm kita bagi dua, yaitu 2,5 mm ya. Masukkan ukurannya 0,0025. Oke. Ya. Oke, jadi oke, inilah kusen yang akan kita gunakan nanti. Kita gunakan as untuk garis bantu. Tebal dinding ya. Kita masukkan tebal dindingnya. Ini adalah panjang garis as atau garis bantu dengan lebar 12 cm. Oke, kita move. Oke, kita move, kemudian kita mirror sebagai garis bantu ya. Kemudian kita mirror ya. Kita buat garis tengahnya lagi ya. Oke, ini adalah kusen ya, rencana kusen. Oke, ini adalah kusen jendela. Setelah itu kita akan membuat kusen pintu. Oke, di kusen pintu ini saya merencanakan membuat pintu utama dengan lebar 80 cm ya. Pintu utama itu sebenarnya 80 sampai 90 cm itu sudah cukup bagus ya, itu sudah cukup lebar menurut saya. Oke, kita buat kita bisa mengcopy aja kusennya dari sini ya. Ke sini kita bisa copy. Oke, kita copy, kemudian kita buat garis bentangan kusennya ya. Oke, kita masukkan 90 cm, 80 cm, 0,8. Oke, kemudian kita mirror. Oke, setelah itu kita bisa membuat rectangle untuk menggambarkan daun pintunya ya, seperti ini. REC untuk menggunakan tools rectangle ya. Oke, sekarang kita masukkan ukurannya. Ukurannya itu adalah 3 kali 80 cm. Kenapa perlu 3? Karena ini adalah gambaran dari daun pintu yang akan masuk ke dalam cowakan ini ya. Ini adalah cowakan yang tebalnya 3 cm. Oke, lanjut. Masukkan ukurannya, shift add 3 cm dikali 9 cm ya. 8 cm, sorry. Oke, enter. Ya, ini ukurannya ya. Kemudian kita perlu menggambarkan orbit atau garis putarnya, garis bentangnya ya. Karena kusen ini kan pasti dia mengayun ya, mengayun. Oke, lanjut. Draw. Menggunakan tools draw, arch, kemudian star center end. Kita klik. Oke, lanjut. Oke. Ya, ini adalah gambaran dari kusen pintu. Kita bisa mengcopy garis bantunya dari sini ya. Kita bisa copy garis bantu. Oke.
sip. Ya, inilah kusen pintu dengan lebar bentangan daun pintunya 80 cm ya. Oke, selanjutnya ada satu jenis bingkai jendela lagi ya. Satu jenis bingkai jendela ya. Satu jenis jendela lagi ya, ini adalah jendela dua ya, jendela dua daun, jendela dua bingkai ya. Bingkai. Oke, lanjut. Mudah ya, cukup mudah karena memang ukurannya sama dengan uh, ukurannya sama dengan daun jendela yang pertama tadi ya. Daun jendela yang ini kita tinggal mengcopy dari sini ya, kita copy, kemudian kita bisa hapus garis bantunya sebentar ya, garis bantu kita hapus dulu. Oke, setelah itu kita bisa memirror ya, memirror bingkai ini ya, untuk mempercepat ya, mempercepat proses dan efisien. Kita mirror dari sini, kita mirror. Oke, kita bisa lihat ini di tengah ini adalah batang kusennya ya. Batang kusen yang di tengah dia memiliki dua cowakan ya. Kita bisa menggambarnya secara manual dengan menggunakan polyline ya. Kita gambar dia secara manual. Oke, sip. Setelah itu kita bisa normalkan kembali layarnya, mengklik bidang tadi karena itu layarnya masih as, kita kembalikan menjadi kusen. Oke, kita hapus bidang yang tidak penting, kita delete ya. Kusen, lanjut ya, kita buat garis batu. Oke, ini adalah pertemuan kita kali ini atau tutorial kali ini yang membahas tentang cara cara membuat denah, dalam hal ini peletakan kolom, dan cara membuat rencana kusen, perencanaan kusen ya. Oke, untuk tutorial selanjutnya kita akan melanjutkan peletakan peletakan kusen dan cara membuat dinding ya. Oke, uh, kemarin ada yang request bagaimana sih Kak cara membuat atau cara cara mengubah gambar dari format DWG ke PDF. Oke, saya akan membuat juga tutorial tentang itu untuk menjawab request dari teman-teman kita ya. Cara mengubah DWG ke PDF. Oke. Untuk mengubah DWG ke PDF atau untuk mengubah format AutoCAD ke PDF itu kita perlu menggunakan menu print ya, menu print. Dalam hal ini kita seperti mengeprint dokumen AutoCAD kita, mengeprint dokumen AutoCAD kita menjadi gambar ya, menjadi format entah itu PDF atau JPEG ya, itu bisa. Oke, kita langsung aja dengan menekan di keyboard Ctrl plus P ya, atau di sini juga ada menu printer ya, plot, Ctrl plus P ya. Oke, kita menggunakan menu keyboardnya Ctrl plus P. Oke, ya ini adalah menu plot, plot model atau biasa kita sebut dengan menu printer untuk mencetak dokumen ya. Oke, tapi sebelum itu ada baiknya kita membuat dulu bingkainya atau membuat dulu patokan yang akan kita print ya. Oke, kita akan membuat patokan dengan rectangle. Oke, saya akan memasukkan ukuran kertas A4 ya, dengan ukuran 21 cm kali 29,7 ya, meter. Ini adalah ukuran kertas A4. Kita move ke tengah. Oke, kita move ke tengah. Ya, sip. Oke, kita move ke tengah ya. Oke. Lanjut, kita ulang menu plot. Oke. Oh, sebentar. Ini layarnya seperti yang saya sudah buat kemarin ya. Layar asnya itu
Ini harusnya tidak muncul di printer ya, kita hilangkan. Oke. Layar as itu sebenarnya tidak seharusnya muncul di printer ya, karena eh, kadang saat kita mengeprint suatu dokumen itu kita lupa untuk mematikan layar asnya ya, sehingga dia ikut mengeprint. Sedangkan dalam hal ini jika ada layar as itu gambar kita menjadi tidak rapi ya, eh, itu merusak arsir kita nanti. Maka dari itu layar as kita matikan seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian ini kita rubah aja menjadi layar detail ya. Kita rubah aja menjadi layar detail atau layar dinding ya sudah ya. Oke, layar dinding. Oke. Tapi itu nanti terserah teman-teman. Oke, lanjut print. Uh, di sini ada menu previous plot ya, atau format print yang kita lakukan sebelumnya ya. Kita bisa menekan previous plot. Ya, ini adalah format print yang saya lakukan sebelumnya. Untuk membuat DWG ke PDF. Oh ya, tapi tidak menggunakan previous plot juga tidak masalah ya. Oke, seperti ini. Saya menggunakan down aja. Oke. Kemudian di sini ada pilihan printer yang kita akan gunakan untuk mencetak ya. Di bagian paling bawah ini ada DWG to PDF ya. Ini ada DWG to PDF, kita klik. Oke, pilihan kertasnya kita menggunakan ISO full blade A4. Oke, kemudian klik window untuk memilih target. Ya, kita bisa lihat di sini, kita perhatikan sorry, bukan ukuran, posisi posisi dari kertas kita yang akan di print itu adalah landscape ya. Itu adalah landscape, kita bisa rubah menjadi portrait ya. Bisa kita lihat ini adalah full area. Kita bisa preview untuk melihat hasil yang akan kita print. Ya, ini adalah hasil yang akan kita print nanti. Saya rasa sudah cukup ya. Kita upload. Oke, ini adalah proses mengeprint ya. Oke, ini adalah tempat di mana kita akan menyimpan dokumen PDF kita yang hasil dari kita rubah, dari yang hasil dari dokumen DWG yang sudah kita rubah. Oke, kita save di sini. Oke, di sini ada tulisan plot and publish job complete. Itu artinya sudah selesai dan akan muncul secara otomatis. Oke, kita tunggu bagaimana hasilnya. Oke, ini adalah file atau dokumen PDF yang saya sudah rubah dari DWG tadi ya, DWG ke PDF. Ini adalah hasil PDF-nya, kita bisa lihat. Ini nanti teman-teman tinggal print ya, dari sini kita print. Biasanya kita biasanya kita rubah DWG ke PDF itu tujuannya agar agar mudah mengeprint gambar atau dokumen kita ya. Kita rubah ke PDF agar saat kita ingin mengeprint di tempat lain itu kita tidak perlu lagi membawa laptop kita, atau tidak perlu lagi repot-repot untuk mengeprint lewat AutoCAD ya. Karena itu gimana ya? Karena cukup cukup karena cukup makan waktu yang lama juga ya. Kita harus buka dokumen AutoCAD dan kemudian masuk menu print segala macam untuk ngeprint. Oke. Maka itu kita perlu mengubah ke PDF untuk mempermudah ya. Di sini ada layer yang kita pakai karena saya menggunakan Adobe Acrobat Reader. Ini formatnya semua terbaca. Kadang saat kita menggunakan Adobe Adobe Reader yang biasa itu format format teks seperti kurang lebih, plus minus dan lain-lain, kadang itu tidak terbaca ya di Adobe
reader yang biasa ya. Eh, Saran saya sebelum mengeprint atau sebelum mengubah format DWG ke PDF itu install dulu Adobe Acrobat Reader ya. Adobe Acrobat Reader atau Adobe Reader yang baru ya. Atau Adobe Reader yang baru itu mungkin sudah bisa membaca format-format ya, format-format AutoCAD. Oke, sekian tutorial kali ini. Tutorial selanjutnya akan hadir atau akan saya upload minggu depan ya. Saya minta maaf atas keterlambatan tutorial kali ini karena ya ada sedikit kesibukan ya. Oke, jangan lupa di subscribe atau di like ya. Saya mohon dukungan teman-teman semua. Oke, thank you and thanks for watching. Thank you guys.